Sosok capres justru ini diuntungkan. Caimin, Yeni, Hovifah saling sindir perang di kandang banteng. Duel para kader terbaik NU dan Gus Durian terjadi di Pilpres 2024, terutama di kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Maklum, 3 pulau Jawa ini merupakan lumbung suara terbanyak di Indonesia. Uniknya lagi, 3 pulau Jawa ini merupakan kandangnya PDIP atau kandang kader banteng. Namun suara PDIP diduga tidak bulat ke Ganjar Mahfud, terutama dari kalangan NU dan Gus Durian. Dikutip dari laman kompas.id, ada 3 tokoh sentral saat ini, Caimin, Yeni Wahid, dan Hovifah sudah saling sindir jelang injury time Pilpres 2024 yang akan digelar 14 Februari 2024 mendatang. Diketahui Yeni Wahid merupakan anak kandung dari Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur. Tak dipungkiri, Yeni Wahid merupakan simbol dari Gus Durian, jaringan kultural non-politik yang komit meneladani karakter, pemikiran, dan nilai perjuangan Gus Dur. Sementara Hovifah Indra Parawansa dan Muhaimin Iskandar atau Caimin adalah kader-kader Tulen Nahdlatul Ulama. Namun dalam konstelasi Pilpres saat ini, kader NU justru terpecah. Yeni Wahid mendukung Ganjar Mahfud, Hovifah menjadi jurkam Prabowo Gibran, sementara Caimin menjadi cawapres paslon 1 Anies Baswedan. Aksi saling sindir terjadi saat Caimin meragukan Hovifah sebagai kader NU yang mendukung Prabowo. Sebab NU pasti pilih Amin, jika tidak maka diragukan. Saya meragukan ke NU-annya kalau tidak milih Amin, ujarnya seperti dilansir dari Tribun News 16 Januari 2024. Namun Hovifah malah tertawa dan menilai Caimin bukan NU sebab kiprahnya tidak lama, lebih banyak di PKB. Loh, yang NU yang mana? Bahwa itu Mas Imin PKB. PKB, jadi bedakanlah partai dengan organisasi. Kalau saya ini loh ketua umum PP Muslimat NU, biar itu dilebur dengan 7 kali air sungai, 7 kali air bunga, ya tetap saya ketua umum PP Muslimat NU, ujar Hovifah. Sementara Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menyindir sikap politik Hovifah. Dia yakin warga NU sudah bisa menilai terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Saya berharap warga NU mengedepankan hati nuraninya, melihat pemimpin berdasarkan track record-nya, berdasarkan rekam jejak, bukan berdasarkan janji-janji surga, tegas Yeni memberikan arahan kepada masyarakat NU sebagaimana dikutip dari Kompas TV. Diketahui berdasarkan data dari Kompas, kawasan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur merupakan lumbung suara PDIP terbesar di pemilu 2024. Tercatat di Jawa Tengah menempati nomor 1 untuk suara PDIP yang mencapai 5,76 juta suara atau 29,71% dari keseluruhan perolehan. Lalu di Jawa Timur menempati urutan kedua, persentasenya mencapai 19,57 atau 4,31 juta warga. Ketiga, di Jabar menyumbang suara sebanyak 3,51 juta atau 14,38% dari total suara nasional PDIP. Dari pertarungan ini justru Prabowo diuntungkan berdasarkan hasil dari 7 lembaga survei, yakni Prabowo Gibran 42-46% dan Ganjar Mahfud 23-26% dan Anies Muhaimin 18-19%. Hasil survei ini diterbitkan IPO, SPIN, Politika Research and Consulting, Ipsos Public Affairs, LSI, Indikator Politik Indonesia, dan CSIS.